Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang building management lengkap serta tugas dan apa sih tanggung jawabnya. Sebuah bangunan atau gedung serta fasilitas lainnya akan bertahan dengan jangka waktu yang lama jika dipelihara dan dirawat dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan adanya building management atau manajemen bangunan yang melakukan upaya tersebut. Building management tentu akan memiliki pengaruh yang baik jika dikelola dengan tepat, begitu pula sebaliknya. Bayangkan bagaimana jika sebuah gedung tidak ada building manajemennya. Maka dari itu, mengenai building dan bagian tugas tanggung jawabnya serta aplikasi mendukung building management. Apa sih building management? Building management adalah upaya mempertahankan dan memelihara sebuah bangunan atau gedung beserta fasilitas dan infrastruktur pendukung lainnya agar fungsi dan kegunaannya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Diperlukan adanya divisi khusus agar building management dapat dijalankan dengan baik dan profesional. Dilansir dari Law Insider, building management adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemilik bangunan atau owner untuk mengelola dan mengisi bangunan atas nama pemilik bangunan. Building management akan menangani kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan building atau gedung. Ini termasuk namun tidak terbatas pada sewa, pendapatan sewa, hubungan pemilik dengan penyewa, keluhan pemeliharaan, pengaturan peraturan dan kebijakan bangunan, dan manajemen bangunan secara keutuhan. Nah, building manager menjaga operasi gedung sehari-hari. Mereka membantu dalam mengelola dan memelihara properti bersama dan dapat melakukan atau mengelola tugas seperti ramah tamu, keamanan, pembersihan, dan pemeliharaan lahan. Building manager juga memastikan bahwa bangunan yang mereka kelola terpelihara dengan baik dan aman bagi penyewa, baik itu perumahan atau komersial. Salah satu tugas building manager termasuk memastikan operasi pemeliharaan bangunan dan fasilitas properti, menjaga kebersihan bangunan, keamanan, dan hal-hal lain yang mendukung agar bangunan dapat berjalan dengan lancar. Mengawasi kontraktor dan pedagang, memastikan pekerjaan dilakukan dengan standar yang tinggi. Memastikan semua bangunan dan prosedur evakuasi dipelihara dan diikuti, terutama dalam keadaan darurat. Nah, itu adalah beberapa tugas dan tanggung jawab dari building manager ya. Ada juga divisi pada building management, yaitu divisi engineering biasanya. Ini bertugas untuk menunjang kebutuhan operasional gedung, maka diperlukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap seluruh sistem mekanikal dan elektrikal gedung untuk memastikan semua sistem yang ada di properti bekerja dengan baik dan operasional gedung tidak terganggu. Pemeliharaan peralatan yang tepat dapat memperpanjang umur peralatan dan mengurangi biaya pengoperasian gedung. Ada juga biasanya housekeeping. Housekeeping atau biasa disebut cleaning service adalah jasa pembersih gedung yang dilakukan oleh tenaga terlatih yang sesuai dengan spesifikasi gedung. Departemen ini melakukan pemantauan ketat secara berkala untuk memastikan seluruh petugas kebersihan menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan SOP. Ada juga gardener atau landscaping. Landscape juga tidak kalah penting yang perlu diperhatikan dan membutuhkan perhatian khusus selain pemeliharaan peralatan dan kebersihan gedung. Perawatan taman atau landscape yang ada di area gedung dengan tetap berprinsip pada beberapa aspek, yakni sosial budaya manusia, kebijakan yang mengatur, serta biofisik dari sumber daya landscape. Ada juga general cleaning atau one stem cleaning. Selain kebersihan dan perawatan di dalam gedung, perlu diperhatikan juga bagian luar gedung atau eksterior. Biasanya perawatan akan melakukan menggunakan gondolaman, main lift, ataupun climbing. Nah, beberapa tanggung jawab building management yaitu ada beberapa ya. Pengelola bangunan juga dikenal sebagai pengelola fasilitas, mengatur dan mengarahkan dan mengkoordinasikan manajemen strategis dan operasional bangunan dan fasilitas untuk memastikan operasi yang tertib dan efisien dari semua properti fisik mereka untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan produktif bagi penghuni. Di bangunan tempat tinggal ini biasanya terjadi sepanjang hari, setiap hari sepanjang tahun. Peran penting pengelola bangunan adalah memberikan layanan, memenuhi berbagai harapan, dukungan, informasi, menjadi pendengar yang baik bahkan, dan menangani konflik untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih disebut rumah oleh penghuni. Nah, peran mereka termasuk berurusan dengan berbagai kontraktor dan pemasok dalam melakukan pemeliharaan dan peningkatan serta menyediakan layanan seperti keamanan, pembersihan, dan pemeliharaan properti. Aplikasi building management. Untuk mendukung building management, maka dapat menggunakan beberapa aplikasi yang menggunakan tersebut. Beberapa tipe building menggunakan manajemen. Ada beberapa manajemen software. Yang pertama Toms Building,
Computerized Maintenance Management System atau CMMS, Facility Management Software. Nah, terus Computer Aided Facility Management atau CAM Software, ada Space IQ, Office Space Software, Integrated Workplace Management System atau IWMS, iOffice, Web-based Chancellor. Itu adalah beberapa aplikasi software manajemen building ya. Mungkin cukup situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.